Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dikasih Selendang Sutra sama Wewe Gombel. Waktu itu hari Sabtu musim kemarau. Angin pagi berhembus menggoyangkan dedaunan dan turun menelusup kedai angkringan. Pak Ceko sedang duduk-duduk di angkringan dengan teman-temannya. Untuk mengurangi dinginnya angin pagi, Pak Ceko minta dibuatkan minuman kopi. Oke Pak, saya siapkan. Tidak menunggu lama, segelas kopi sudah ada di depannya. Ia segera minum disertai makan pisang goreng yang masih hangat. Baru saja menikmati gorengan pisang, datanglah seorang laki-laki berpakaian agak lusuh, membawa tas besar penuh isi. Orang tadi juga minta dibuatkan minuman kopi. Dia adalah Lasa, seorang penjual pakaian yang menjajakan dagangannya di desa-desa. Ia dengan serius menceritakan telah diberi selendang sutra. Menurut ceritanya, kemarin ia sehari suntuk menjajakan pakaian di desa-desa. Jam 21 waktu Indonesia Barat baru selesai, kemudian ia jajan di warung, akan pulang ke kosnya sudah malam. Ia memutuskan untuk tidur di pinggir jalan. Kemudian ia mencari tempat yang layak untuk tidur. Di trotoar ada tempat yang bagus di dekat jembatan Sungai Winanga. Tepi trotoar itu ada jurang, dalamnya kurang lebih 5 meter. Kemudian ia menggelar tikar sebagai alas tidur. Di tepi sungai dekat jembatan itu ditumbuhi berbagai macam pohon seperti gayam, lamtara, bambu dan pisang. Air sungai tertutup daun-daun bambu. Di tepi sungai di utara jembatan ada makam besar, kelihatan dari jalan raya. Memang tempat itu kelihatan angker sekali. Dengan berbantal gombal, Lasa mulai tertidur pulas. Meskipun udara dingin tidak terasa karena memakai celana panjang, baju dan jaket yang telah lusuh, dia bisa tertidur lelap karena payah. Pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, ia merasa digoyang-goyangkan kakinya. Maka ia terbangun dan duduk. Astaga, di depannya berdiri wanita tua, rambutnya putih terurai, matanya tampak melotot. Bajunya hitam keabu-abuan, giginya tampak taring semua. Bibirnya berdarah. Baju depannya terbelah sehingga tampak payudaranya menggelantung sampai perut. Wanita itu bilang kepada Lasa, "Ini, kamu saya beri selendang sutra. Rawatlah sebagai penglaris." Lasa menerima dan mengucapkan terima kasih. Sesudah itu wanita tersebut mundur, lalu turun di jurang tepi jalan, kemudian lalu menghilang. Selesai bercerita, Ceko bertanya, "Seperti apa selendangnya? Dan siapa yang memberi?" Lasa menjawab, "Yang memberi menurut saya Wewe Gombel." Kemudian ia menunjukkan selendangnya dan dipegang oleh Ceko. Keduanya memperhatikan, ternyata selendang itu baru dan dari sutra sangat bagus. Ceko menanyakan apa khasiat selendang sutra itu. Katanya Lasa untuk penglaris. Kemudian Lasa minum kopi sambil makan nasi kucing. Setelah selesai lalu pamit untuk pulang. Ceko bilang kepada Lasa, "Besok kalau selendangnya berkhasiat, saya diberitahu." Jawab Lasa, "Oke." Dengan naik kendaraan umum, Lasa meninggalkan angkringan lalu pulang. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia sampai rumah. Karena lelah seharian, ia tidur. Pagi harinya ia mulai bekerja menjajakan pakaian, masuk gang-gang sampai desa. Waktu melakukan kegiatan, ia selalu membawa selendang sutra dan dijadikan sebagai sabuk atau ikat pinggang. Setelah mempunyai selendang sutra, dagangannya laris manis. Dulu untungnya satu hari 100.000 rupiah. Setelah mempunyai selendang sutra, untungnya sehari bisa 300.000 rupiah. 3 tahun sesudah mempunyai selendang sutra, Lasa telah menjadi orang yang berkecukupan. Ia sudah bisa membangun rumah yang bagus,
dan juga membeli mobil meskipun bukan mobil yang baru. Sebagai gudang dan tempat transit, Lasa sudah menyewa rumah selama 5 tahun. Pakaian yang dikirim dari Surabaya disimpan di rumah tersebut. Dia juga sudah memiliki karyawan, jumlahnya ada 4 orang. Karyawan tersebut menjajakan pakaian sampai ke desa-desa. Pagi hari mereka berkumpul sesudah mendapat pengarahan dari Lasa. Semua pergi menjajakan pakaian sampai ke desa-desa yang cukup jauh. Di samping gudang dibangun toko sederhana. Toko itu digunakan untuk menjual pakaian. Di toko itu penjualan pakaian dilayani sendiri oleh Lasa. Jadi dia sekarang sudah tidak menjajakan di kampung-kampung seperti dulu. Tiap Sabtu sore karyawannya yang menjajakan pakaian ke desa-desa berkumpul untuk melaporkan jumlah pakaiannya yang sudah laku terjual. Di samping itu juga menyerahkan uang hasil penjualan pakaian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian upah atau gaji dalam 1 minggu. Hari Minggu libur, demikian juga tokonya. Lasa merasa bahwa larisnya dagangan antara lain dari selendang sutra pemberian Wewe Gombel. Maka ia akan mendatangi tempat diperolehnya selendang sutra, yaitu dekat jembatan Kali Winanga. Ia kemudian mendatangi rumah Pak Ceko memberitahu bahwa selendang sutra pemberian Wewe Gombel bermanfaat sebagai pelarisan. Lasa bilang kepada Pak Ceko, "Pak Ceko, saya minta menjadi rekan saya dan saya serai tugas membantu menjaga gudang saya. Sanggup, Pak?" Jawabnya dengan senang, "Sanggup." Sejak itu antara Pak Ceko dan Lasa bersahabat baik. Pada malam Jumat Kliwon, Lasa mengadakan syukuran di rumahnya. Tetangganya diundang semua, demikian juga handai taulannya, baik yang jauh ataupun yang dekat. Makanan disediakan lengkap, nasi ingkung, tukon pasar, tumpeng robyong, golong, dan macam-macam jenang seperti jenang palang, jenang baro-baro, jenang abang putih, dan sebagainya. Pak Ceko diminta untuk memimpin doa, yaitu ucap syukur Lasa dari kekurangan menjadi orang yang berkecukupan. Di samping itu juga mohon diberi keselamatan. Selesai acara doa syukuran, orang-orang pulang dengan membawa berkat. Menurut orang-orang di situ, berkat adalah nasi beserta lauk pauknya lengkap. Tetangga yang tidak datang, berkatnya diantarkan ke rumahnya. Setelah orang-orang pulang, Lasa, Pak Ceko, dan beberapa orang tua membawa saji-sajian ke dekat jembatan Sungai Winanga. Malam itu, angkringan dekat Sungai Winanga masih buka. Lasa menggelar tikar, semua saji-sajian dan makanan diletakkan di atas tikar. Pak Ceko juga memimpin doa di situ. Selesai doa, Lasa menaburkan bermacam-macam bunga seperti melati, kenanga, kantil, cempaka di sekitar jembatan. Makanan yang dibawa dari rumah diberikan kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk orang-orang yang ada di angkringan. Sehabis makan-makan, Lasa membagikan uang lembaran-lembaran ratusan kepada orang-orang yang ada di situ dan menyebar uang logam di sekitar jembatan Sungai Winanga. Pukul 1 dini hari acara selesai, semua kembali ke rumahnya masing-masing. Demikianlah kejadian mistis yang dialami oleh Lasa. Dia bisa hidup berkecukupan, itu pengaruh selendang sutra, atau memang ia kerja keras, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, setelah mempunyai selendang sutra, kehidupannya menjadi lebih baik. Andaikan selendang sutra itu yang menyebabkan Lasa menjadi hidup berkecukupan, tidak masalah. Asalkan yang memberi selendang sutra atau makhluk halus itu tidak nagih dan minta imbalan, dengan kata lain, pemberian cuma-cuma alias gratis. Namun kalau nagih atau direkrut jadi temannya, jangan sekali-kali mau. Sebab kalau makhluk halus itu Lucifer atau setan, itu akan dihukum Tuhan di tempat dalam neraka. Manusia yang jadi temannya juga ikut menderita di dalam neraka. Maka manusia harus waspada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.